harga diri dong. Ada anak-anak saya kita lagi kerja profesional dong gitu. Selesai live tutup HP, nah lu terserah lu mau jumpalitan masuk di mana kek, lu ke dalam kamar apa, gue rasa kamar neraka. Kamar neraka. Sono, tapi jangan dibuka di sini dong. Ini kan acara live, lu yang bener aja lu. Ya jadi urusan gue lah. Kerjaannya sama, afiliator. Sama-sama nge-live jualan. Kok bisa lu jualan kayak begitu? Jualan tapi tangannya gerilya kemana-mana, buset. Tangan apa tentara sih? Masuk ke bukit ini, serang ke sini, ke bukit belakang, ke bukit depan, ke sana, ke sini. Lu tangan lu gerilya mulu lu ye. CEO, lu CEO apa-apaan sih lu? Wah, gedek banget gue liatnya, bukan apa ya. Dan lu bilang cemburu tuh yang cowok, boro-boro cemburu. Cemburu itu kalau tiba-tiba tuh CEO beliin rumah di Pondok Indah sini nih, di Bukit Golf. Tiba-tiba tuh CEO kawinin, ngasih dia private jet bininya, terus dibeliin rumah di sini, di samping tempat gua kan di Pondok Indah sini ada Bukit Golf tuh. Yang rumahnya harganya udah nggak terima 80 M ya, 80 M mah kecil. Nih di daerah Pondok Indah tempat tinggal gue. Rumah-rumahnya udah kayak ada yang harganya 180 miliar, 3 kali lipatnya juga ada di sini. Tuh yang pemandangannya golf itu mungkin bisa dibilang iri, cemburu. Lah kalau orang yang main ke rumah, nongkrong di rumah, live-nya di rumah, apa-apanya masih pakai di rumah, boro-boro iri, yang ada pengen muntah. Kau pakai rumahku, kau pakai kamarku, kau pakai mantanku. Serah kalau itu ya, bodoh amat. Tapi kau jangan sentuh anak-anakku. Itu masih ada sebagian nyawaku di sana. Itu pasti di pikirannya RO. Seorang bapak melahirkannya sampai ngerawatnya, nyekolahinnya, nggak tanggung-tanggung. Bayarnya berapa ke anak-anak itu? Ditanggung semua sampai ibu-ibunya yang udah bukan siapa-siapa, ibaratnya udah orang lain. Kalau gue udah cermek sama orang, sudi gue mau ngasih sepeser pun atau memperhatikan dia, bodoh amat. Lu tahu nggak? Apalagi orang itu toksik ya, yang mantan-mantan gue yang udah gue cermek itu toksik banget. Aduh, denger namanya aja udah bikin trauma. Apalagi mau cemburu, boro-boro. Kepikiran juga enggak, cemburu apalagi. Dengar namanya aja udah enak. Ngerti nggak lu? Ini tuh ada anak di dalam rumah. Lu gimana? Kalau orang punya anak, jangankan anak ya, yang darah daging kita ya. Kucing gue jadi pegang orang aja gue cemburu banget. Kucing gue loh, kayak nggak suka gitu. Apalagi nggak ngerti cara megang kucing ya. Pegang kucing kan ada caranya, mesti dipegang bagian bawahnya itu kan. Nggak bisa digini-giniin kucing. Ketakutan dan sakit tulang belakangnya. Gue kan apal gitu loh. Ya kayak gitulah kurang lebih. Karena gue nggak punya anak ya. Ada ponakan, cuma kan ponakan yang ngurus, ponakan full kan orang tuanya. Apalah bisa tante ya. Oke, lu ya mantan adik ipar, sok-sok gaya-gayaan. Itu ponakan alah, ponakan apa sih? RO bilang lu urusin anak lu sendiri. Tuh si RO bilang kemarin, lu punya anak lagi aja. Anak lu baru 1, lu punya anak lagi aja. Nggak usah ngurusin anaknya RO lu. Ngadi-ngadi lu. Kalau ngurusin anaknya RO, nggak mungkin dong ada laki masuk dibiarin di rumah kayak begitu. Pemandangannya begitu. Apaan pemandangan anak kecil? Lu nggak lihat ini matanya udah sampai kayak begitu nih? Ini lu body language lu boleh lihat punya deh. Dia punya body language udah. Nih, lu lihat ini. Pantas nggak kayak gini? Angin membawa hidupku padamu. Andai saja waktu membawa
terbatas sayangmu. Ini anak udah mulai remaja, anak perempuan pula. Udah ngeliatin si bapak nggak jelas ya, bukan bapak sambung, bukan lakinya, bukan siapanya. Udah penuh dengan, karena nggak sehat. Lu paham nggak sih? Lu mau lihat lagi ini nih. Angin membawa rinduku. Perhatiin, buzzer. Andai saja waktu membawa terbatas padamu. Tuh, diapain tuh? Diapain? Ini kan nggak pantas ini. Andai saja angin membawa rinduku padamu. Angin membawa rinduku padamu. Andai saja waktu membawa terbatas padamu. Udah ngeri sih. Udah ngeri. Ya, kalau kalian yang nggak punya hati ngelihat kayak begitu, kalian bener-bener rusak moralnya, bener-bener udah rusak moralnya. Ya. Dan gue nggak peduli ya. Gue nggak peduli dari kasusnya Vanessa, kasus Novi Pratiwi, kasus skincare, sampai ini kasus Ruben Onsu pasti gue kawal. Pasti gue kawal. Ya. Gue nggak peduli setan. Kalau apa yang gue lakukan itu bisa membela seorang bapak yang udah dizolimin, ya, dan membiarkan yang kayak begitu ada di sosmed, yang mana gue pun juga cari makan dari sini juga. Ini tuh periuk nasi gue, ibarat katanya, nggak munafik gue. Gue jualan di sini dari pertama kali masuk TikTok. Gue adalah affiliates. Kalau itu gue diemin, sementara gue tahu gue bisa punya akun speak up, dan orang itu yang mendengar, entah keluarganya entah apa, menegur dan merubah, alangkah baiknya untuk banyak orang. Nggak bisa dibiarin kayak begitu. Lu pikir kalau jualan lu sehat kayak yang lain-lain, mau Cici Koper kek, mau siapa, Bunda Maya Estianti kek, modelan jualannya juga sehat, doktif, ya, edukasi, silakan. It's okay, everyone punya style masing-masing, tapi nggak kayak begitu. 20 kan almarhumah Vanessa Angel kecelakaan sampai akhirnya pergi ninggalin kita semua ya, sama suami almarhum Bibi. Dari itu Mamski mulai masuk ke TikTok ini untuk pada saat itu berjuang banget buat Gala ya. Gala bisa dirawat dan dibesarkan oleh keluarganya almarhum Bibi, karena aku memang di kubunya Vanessa Angel, almarhumah Vanessa Angel saat itu. Dan itu selama 2 tahun ya guys, baru pengadilan bisa selesai sampai putus. Keputusannya adalah haknya sepenuhnya di keluarganya Bibi. Itu Mamski 2 tahun di TikTok, gila-gilaan. TikTok dan di Igoy, gokil itu, sampai hilang akun 3 di Igoy, tapi udah balik lagi semuanya, alhamdulillah ya. Pokoknya kalau kita niatnya tulus dan bener jalannya, pasti Allah bela, pasti. Nah, bergulir lagi kasusnya Novi Pratiwi 2023. 2021 sampai 2023-nya Vanessa, 2024 ya. Itu ada Novi Pratiwi, ini gede banget juga kasusnya lawan Agus Sedih. Agus sedih banget. Itu ya. Agus sedih banget. Itu sampai setahun gue pegang itu kasus, gila-gilaan banget. Ya, Ibu Pagi sudah membahas masalah orang lain, keluar aja Bu. Nah, saya nggak butuh kamu ya. Kamu uang 350 perak aja
masuk room orang, ganggu acara siaran live orang. Oke, kalau nggak suka keluar ya, nggak suka keluar. Nggak dibutuhkan juga di sini, receh. 350 perak aja kau kerja pagi-pagi. Nah udah gitu, dan saya ini bukan orang buzzer bayaran. Nggak suka saya dibuzzerin, dijadikan buzzer atau dijadikan misi seseorang untuk dibayar. Paham ya? Ini kalau ada yang denger mungkin pengen niat menjadiin gua buzzer juga bisa tahu. Saya nggak bisa dibayar. Bukan dititip, dipesan-pesan apa, nggak bisa. Kalau memang itu saya suka, gratis, lu nggak usah bayar gue. Ngerti nggak? Hancur kan lu dunia perbuzzeran. Hancur dunia perbuzzeran. Nggak, tapi memang iya. Karena kalau udah dibayar itu udah aneh. Untuk ngomong itu udah nggak dari hati, udah nggak dari willnya kita gitu loh. Karena gue suka, beda kan? Lu kalau suka, ibarat katanya deh, lu nge-live nih 12 jam. Tapi lu sebenarnya nggak suka live 12 jam. Misalnya. Beda kan, lu live 2 jam, 12 jam, bahkan sampai 20 jam, tapi didemenin CEO. Ngaku. Lu nge-live sambil pacaran, sama nge-live sendiri, yang disuruh sama produser, sama MCN lu, enak mana? Enak sama pacaran kan? Yeah, ya Allah, tontonannya tidak bermutu. Ya, gue kasih tahu sama lu ya. Untung nggak lama-lama tuh, nyampe tuh kasus Ruben. Nah, terus lanjut dulu. 2025 nih kita lawan Reza Gladys dan ada persekusinya Doktif. 2025 setelah gue selesai kasusnya Novi, 2025 gue pantengin pengadilannya Nikmir. Gila, itu tuh setahun lebih juga itu. Akhirnya nih baru kemarin terakhir ya, Nikmir udah selesai, PMH-nya juga ternyata sayang banget ditolak. Dan ya udah, harus jalanilah apa yang harus dijalani ya. Makanya udah nggak ada lagi kan, karena memang udah selesai, nggak ada yang bisa di bela lagi apa gitu. Nah tiba-tiba muncul Ruben Onsu. Yang mana nih aku lihat banyak banget ya bujer murce udah nggak pakai akal sehat. Ngeliat dua orang ini live aja tuh lu sampai nggak bisa pakai ini nih, bahwa itu nggak bener, bahwa model begitu nge-live itu nggak bener. Siapapun deh lu dari keluarganya si CEO ya, yang mungkin lagi nonton buka ini, coba deh lu pakai hati nurani lo, dan lu kan pada orang educated semua kan. Lu orang gue lihat pada pergi luar negeri dari kecil-kecil udah sekolah di luar, masa lu nggak tahu sih model-model peraturan tata krama ya? Tapi mungkin apa sebebas itu. Ini kan di rumah kan ada anak-anak kecil, udah gitu kan nge-live-nya juga dari rumah, dan ini dibuka TikTok ini kan untuk semua umur. Masa modelan begitu lu tampilin sih? Gue nggak peduli, gue nggak mau naikin orang itu ya. Gue nggak mau naikin si antek-anteknya Pitruk, gue nggak mau. Antek-antek Pitruk nggak gue naikin, sorry. Dia mau ngoceh apa aja juga dari dulu nggak pernah gue naikin dia. Itu yang wanita bertato, aduh gue geli banget itu, paling geli gue ngeliatnya. Sama banyak antek-anteknya mungkin udah tergila-gila dengan model nge-live bikin apa namanya, libido lu naik ya. Gue harus nyari kata-kata yang tepat nih, soalnya ini live ya, nggak bisa ngomong sembarangan gue. Yang pada bikin libido lu pada naik ya, yang bikin kayak musim hujan terus tiba-tiba jalanan jadi becek. Lu demen model-model begitu? Lu demen ya model live kayak begitu ya? Demen lu ya? Otak lu di mana? Yang masih nonton tuh berarti otak lu piktor semua. Piktor semua lu. Ya?
Model begitu ditampilin depan umum, di depan anak-anak, lu nggak punya akal sehat apa gimana sih? Hah? Coba kayak begini nih ditampilin sampai anak ngeliat. Gue bahasnya satu-satu ya, terlalu banyak yang dibahas dari kasusnya RO ya guys. Gila ini sih. Melibatkan anaknya Ruben Onsu ya. Kau pikir hai Ruli Morris, hai. Kok saya ya yang kalian berusaha untuk bungkam? Sono bilang, jaga tangannya CEO. Tangan lu jangan kemana-mana CEO. Semangat Bu. Iya, yang perempuan juga begini aja. Yang perempuan juga punya